Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kajian mengenai meningkatkan perkembangan bahasa anak dengan metode bercerita. Bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan, gagasan, dan informasi antara satu sama lain. Bahasa dapat berupa sistem simbolik yang terdiri dari kata-kata, tata bahasa, dan aturan yang digunakan untuk mengatur penggunaan kata-kata tersebut. Berikut ini adalah hasil kajian dari beberapa jurnal mengenai judul yang saya ambil. Yang pertama, menurut Faujriyati Fauziah dan Taufik Rahman pada tahun 2021. Bahasa dapat didefinisikan sebagai kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui penggunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan. Kemudian, menurut pendapat Sufyan Azhari pada tahun 2021, kemampuan bahasa terhadap anak harus ditanamkan sejak dini, karena pada fase tersebut, anak akan cepat merespon apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Selain itu, menurut Wulandari pada tahun 2018 mengatakan ada dua proses dalam pemberolehan bahasa pertama pada anak, yaitu proses kompetensi dan proses performansi. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari. Proses ini menjadi syarat untuk terjadinya proses performansi, yang terdiri dari dua proses, yaitu proses pemahaman dan penerbitan kalimat yang didengar. Performansi berkaitan dengan kemampuan memahami dan menerbitkan kalimat baru. Selain itu, dikatakan juga menurut Mulyani dan DKK pada tahun 2018. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar dengan cerita. Melalui metode bercerita, anak mendapat pengalaman serta pengetahuan yang akan disampaikan melalui cerita secara lisan. Selain itu, metode bercerita dapat membantu anak dalam mengembangkan dan melatih kemampuan bahasa yang anak miliki. Kemudian dijelaskan oleh Andriani R. Masrui dan Fauzidin M. pada tahun 2018. Metode bercerita dapat berpengaruh terhadap kemampuan kosakata anak. Strategi bercerita pada anak usia dini sangatlah penting. Melalui strategi bercerita, anak dapat mencurahkan berbagai ide pengetahuan yang mereka miliki tanpa ada rasa takut untuk mengungkapkannya. Dengan cerita yang dikemas dan disajikan secara menarik, anak akan memiliki ketertarikan terhadap kelanjutan cerita yang diberikan. Kemudian, menurut Fitria pada tahun 2019, penggunaan metode bercerita dengan beragam media membuat anak tidak bosan mengikuti kegiatan pembelajaran mendengarkan cerita. Metode bercerita membuat anak mampu berkomunikasi secara lisan. Perbendaharaan kata anak meningkat dan mengenalkan simbol-simbol huruf kepada anak untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung. Berkembang sangat baik. Dikatakan menurut Sarayati pada tahun 2018, kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode bercerita dengan media gambar memberikan pengalaman belajar baik dan unik, melatih keberanian dan meningkatkan semangat serta meningkatkan perkembangan kosakata. Metode bercerita dengan media gambar juga dapat meningkatkan sikap mandiri anak. Yang ditemukan oleh Rahmatillah, Lutfi, dan Fauzidin pada tahun 2018 memperoleh hasil bahwa kemampuan menyimak anak mengalami kemajuan. Penggunaan metode bercerita lebih efektif digunakan dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan
tanpa menggunakan metode bercerita. Kosakata anak setelah diberikan perlakuan yang dibuktikan dengan rata-rata perkembangan kosakata anak yang diajarkan dengan metode bercerita lebih baik dibandingkan dengan metode tanya jawab. Dikemukakan oleh Darmilah pada tahun 2018. Penggunaan metode bercerita berpengaruh terhadap perkembangan kosakata anak. Terjadi peningkatan hasil perkembangan metode bercerita dengan berbagai tema yang beragam akan mengembangkan kemampuan daya ingat anak. Selain mengembangkan perkembangan kosakata, juga mengembangkan bahasa lisan. Bahasa lisan mendukung anak-anak untuk belajar, membaca, dan memahami pengetahuan dunia, menjadi sosial emosi baik. Metode bercerita juga melatih daya imajinasi anak, menanamkan nilai-nilai moral, dan melatih anak untuk peka terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian, menurut Hurlock dalam Usman pada tahun 2019, menemukan temuan bahwa metode bercerita dapat mengembangkan kemampuan bicara anak. Alasannya didukung oleh beberapa pendapat dari ahli atau hasil penelitian, karena dalam bercerita terdapat bahasa yang menggunakan artikulasi dan memuat keterampilan intelektual motorik. Selanjutnya oleh Prihanjani, Wirya, dan Tirtayani pada tahun 2020. Dalam penelitiannya menunjukkan terdapat peningkatan terhadap keberhasilan belajar kemampuan bicara anak dengan menggunakan metode bercerita berbantuan media boneka tangan yang dilakukan secara terus-menerus. Selain meningkatkan kemampuan bicara anak, mengubah posisi duduk juga dapat membantu konsentrasi, fokus tetap terjaga selama proses pembelajaran. Yang berikut menurut Suradinata dan Maharani pada tahun 2020. Bercerita menggunakan boneka tangan menarik bagi anak-anak. Ini karena boneka tangannya dapat menarik perhatian anak untuk mencapai tujuan belajar mereka. Anak lebih tertarik dan senang mendengarkan cerita dengan media boneka tangan. Boneka tangan dapat digunakan dalam memerankan suatu tokoh dalam cerita. Kemudian dikatakan menurut Elia, Nadiroh, dan Nurani pada tahun 2019. Selain dapat digunakan secara langsung, boneka tangan memberikan kesenangan tersendiri, membangun kepercayaan diri anak saat tampil bercerita di depan kelas. Dan boneka tangan ini dapat membantu anak mengingat cerita ketika anak bercerita. Aisyah Octavia S. dan Nur Haziza pada tahun 2018 menyatakan cerita anak-anak adalah cerita yang menceritakan peristiwa dalam dunia anak, bertujuan memberikan hiburan dan sekaligus sebagai pesan-pesan pendidik berupa prosa atau puisi. Oleh karena itu, kesenangan yang ditimbulkan dalam metode bercerita berbantuan media boneka tangan membuat pembelajaran lebih efektif. Hal yang dikemukakan oleh Evanoviana DKK pada tahun 2019, bahwa anak mampu menjawab pertanyaan kompleks, mengungkapkan ide atau pendapat tentang cerita yang didengar, dan melanjutkan cerita. Kegiatan bercerita juga mampu meningkatkan bahasa anak. Terdapat juga jurnal penelitian yang mengatakan bahwa bercerita oleh boneka dapat mengembangkan kelancaran berbicara. Demikian kajian yang bisa saya sampaikan dengan judul mengenai meningkatkan perkembangan bahasa anak dengan metode bercerita. Dari saya, Maria Angelina Bupu, sekian dan terima kasih.